warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hari berganti hari, musim berganti musim, ku lalui, ku lewati, tak pernah ku berhenti, meski berhati-hati ku jalani, ku hadapi. Kau selalu ada bagiku, menuntun di sepanjang waktu. Rancanganmu terbaik bagiku, ku aman dalam kasih-Mu. Tuhan, Kau setia, Kau setia, selamanya Kau baik bagiku. Tuhan, Kau setia, Kau setia, selamanya ku puji nama-Mu.
terbaik bagiku. Kau aman dalam kasih-Mu, Kau selalu ada bagiku, menuntun di sepanjang waktu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Ku aman dalam kasih-Mu, Tuhan. Kau setia, Kau setia selamanya. Kau baik bagi, Kau teramat baik. Kau setia selamanya. Ku puji nama-Mu, Tuhan. Kau setia, Kau setia selamanya. Ku puji nama-Mu. Selamanya ku puji nama-Mu. Haleluya. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Sebab kita punya Allah yang setia. Amin. Berapa banyak yang bersyukur dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang setia. Boleh lambaikan tangan, kasih sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus pagi ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita di pagi ini. Boleh dibantu multimedia tayangkan, kita akan sama-sama bacakan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 4 dengan suara yang lantang. Amin. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan pagi ini, beribadah bagi Tuhan, mari sama-sama kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Kasih sorak-sorai meriah, ucapan syukur dan terima kasih kita buat Allah Bapa di surga. Haleluya, mari siapkan hati kita, kita berdoa. Bersyukur pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah. Tuhan beri kami kesempatan untuk datang beribadah pagi ini. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami dan tidak ada yang lain. Biar setiap nyanyian, pujian, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu dan memberkati Engkau. Dan kami percaya sesuatu yang besar Tuhan mau kerjakan pagi ini. Kami siap, kami buka hati kami bagi Engkau. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau kekuatan kami Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Sama-sama nyanyikan, katakan. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempatku,
Yes Lord. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Yes Lord. Ini umat-Mu pagi ini datang Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Biarlah ini menjadi doa kita pagi ini. Kepadamu seperti tanah kering tiada berair, tatahanku menantikan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Amin. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang, kami memandang Engkau Tuhan. Yes. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Biar pagi ini Tuhan, setiap nyanyian pujian yang keluar dari mulut kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami pandang Engkau. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Yes Lord. Terkagumkan yes, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang, oh, Kau Allah yang penuh kasih. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari
Jesus. And the angels sing, holy. All creation sing, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Jesus, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy, yeah. Oh, and the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy, yes, you are holy, Lord. Hear your people sing. We worship you, Lord, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Saya ajak Bapak Ibu sendiri, let's shout, let's shout. And the angels cry, Holy, all creations yes, Lord. Iralama Shabanaralama She. you are lifted high, Yes, you are lifted high. holy forever. Sama-sama serukan. Yeah. Hear your people. Here we are, Lord. We cried out, holy, holy, you are holy. You are King of kings, Lord of lords. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy, holy forever. Yes, Lord. Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi, kasih sorak-sorai meriah bagi Dia. Lihat kiri kananmu, katakan, mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan pagi ini. Amin. Hey. Woo. Kami gak akan pernah berhenti memuji Engkau, Tuhan.
bagi dia. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Sungguh kasih-Mu Tuhan Yesus lebih dari apapun juga bagi kami. Kasih yang begitu besar, sebab karena kasih-Nya kita boleh ada di sini pagi ini. Amin. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Mari naikkan syukur bagi Dia. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Amin. Dibebaskan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu. Amin. Dibebaskan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Yeay. Amin, terpujilah namamu Tuhan. Ayo tepuk tangannya. Sama-sama katakan dengan saya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami
Bapak Ibu Saudara boleh duduk, kita akan dengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Christ likeness adalah suatu journey, adalah suatu perjalanan. Di dalam Ibrani pasal kedua ayat 10 disebutkan tentang Allah yang baginya dan segala sesuatu dijadikan. Dia adalah Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ya, bringing, nurturing many sons into glory. Jadi ukurannya adalah kedewasaan. Saya percaya kedewasaan ini sesuatu yang harus jadi goal kita. Setelah dewasa, Musa menolak untuk disebut sebagai putri Firaun. Wow, dia bisa jadi penguasa di bumi yang tertinggi, menjadi Firaun. Dia menolak. Dan dia memilih untuk menderita sengsara bersama umat Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat, dia juga bagaimana sang putra itu adalah prototype daripada Christ. Dari Christ itu adalah prototipenya. Dan kita adalah adik-adiknya. Seperti yang saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Dia yaitu menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan, ya ini yang manusia gak suka, penderitaan, suffering. Ya, jadi tujuannya kemuliaan, kedewasaan, ya. Tetapi juga kita melihat Kristus saja disempurnakan. Bukan Kristus tidak sempurna, tapi cara disempurnakan cuma satu. Maaf, tidak ada yang lain, tidak ada cara instan, tidak ada microwave di dalam kerajaan Allah, tapi dengan penderitaan. Dan dia akan menguduskan dan kita akan dikuduskan. Tujuannya adalah holiness. Dan bukan cuma holiness, mereka semua berasal dari satu, oneness. Sebab itu dia tidak malu menyebut mereka saudara. Berarti Kristus bisa malu kalau kita ngaku-ngaku saudara. Aku saudaranya Tuhan Yesus. Tapi sama sekali tidak mirip dengan dia. Satu hari ada seseorang ditipu karena orang itu ngaku saudara saya. Dan Pak Arifin itu tidak mau tahu. Dia pendeta kok tidak bantu saya. Lalu saya tanya kepada orang yang tertipu ini. Dia mirip saya enggak? Oh iya Pak, tidak mirip lah. Kalau kamu percaya dia saudara saya. Kalau saudara itu mestinya mirip saudaraku ya. Tentu saja, seperti istri saya dengan adiknya yang jadi istri adik saya, mirip sekali. Karena namanya saudara itu pasti mirip. Mirip dalam apa? Kerendahan hati, mirip di dalam kemuliaan, kekudusan. Jadi jelas ya, dengan penderitaan. Rasul Paulus mengatakan, aku bermegah juga dengan penderitaan. Aku bermegah, bahkan lebih suka di dalam penderitaan supaya apa? Bergantung kepada Tuhan. Di dalam saya mengikut Tuhan, saya mengalami kesukaran demi kesukaran ya. Penganiayaan demi penganiayaan. Tapi saya tahu goalnya itu semua untuk membuat saya makin seperti Kristus. Lemah lembut dan rendah hati. Seperti yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Belajarlah daripadaku kata Kristus. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan ya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bagaimana kita akan memberitakan namamu kepada di tengah-tengah jemaat. Sebelum kita bisa memberitakan nama Tuhan, maka perjalanan ini harus kita lalui. Yaitu tahu goal kita, yaitu kedewasaan, kemuliaan, kekudusan. Tapi sayang sekali cara tidak ada yang lain. Caranya adalah melalui penderitaan. Kata Rasul Paulus, aku bermegah dengan kesukaranku, dengan penderitaanku. Sebab akan menimbulkan apa? Menimbulkan tahan uji. Akan menimbulkan karakter. Karakter ini yang paling luar biasa saudara. Karisma can bring you to the top. But only character can keep you there. God bless you. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. To be like Christ. Christ likeness is our goal in life. God bless you. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga.
2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati, itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Biar Kau temukan setiap hati-hati yang setia pagi ini di antara kami Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan, segenap hati kami mau mengikut Engkau, yang menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, supaya kehendak-Mu yang jadi. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini. Amin, amin, benar Tuhan Yesus. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu Tuhan Yesus. Mari bawa hati kita pagi ini. Ku bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas. Ini doa kami pagi ini Tuhan Yesus. Bawa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, yes Lord. Amin, amin, amin. Ku lepas semua aku. Tolong kami Tuhan Yesus. Kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, ini kerinduan kami, ini doa kami. Yes Lord. Segenap hati, segenap jiwa kami. Yesus, mari sembah Dia. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami bagimu, Yesus. Kirana lama ya lama kuatkan kami, mampukan kami. Kau Allah yang dahsyat. Kami bawa hati kami pagi ini bagimu Tuhan. Kami bawa hidup kami pagi ini bagimu Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kirara lama siapa nara labaya nama Shipara labaya nama Sama-sama katakan, ku bawa hatiku,
ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin. Ku bawa hatiku, amin. Penyembahanku Tuhan, ku semakin berkurang. Yes, sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, ku bawa. Ku semakin berkurang, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu kami yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, dan tiba waktu kami mau dengar firman. Karena kami percaya firman adalah kebenaran. Dan waktu kami menerima kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Maka kami siap membuka hati, membuka telinga kami. Tuhan berbicara melalui bibir, mulut hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kebenaran ini Tuhan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih, dalam nama di atas segala nama hamba berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nama saya Daniel Ong, saya melayani Tuhan di kota Perth. Ya, saya sudah punya istri, lalu 2 orang anak. Dua-dua lahir di kota Perth, kota kecil ya di Australia bagian barat. Itu perkenalan singkat saya, dan hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema, dengan judul Two Side of Faith. Jadi 2 sisi iman. Sama seperti mata uang. Dia memiliki 2 sisi, depan dan belakang. Kalau uang hanya ada di depannya saja, tidak ada di belakangnya, maka mata uang itu tidak berlaku. Demikian dengan iman. Iman harus memiliki 2 sisi. Dan setiap orang yang mengerti bahwa iman memiliki 2 sisi, dia lebih kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam journey dia, dalam perjalanan dia, di dalam kehidupan ini, dia tidak bisa menghindarkan iman 2 sisi ini. Nah, apa yang dimaksudkan dengan 2 sisi itu? Dan saya percaya kalau Bapak Ibu mengamati dengan baik, hari ini satu firman yang akan membekali setiap kita dalam perjalanan kita akan menjadi lebih baik, dan kita akan terus rindu menjadi serupa seperti Kristus.
Karena Kristus pun ajarkan seperti ini. Oke, kita lihat. Kita klik yang pertama. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Apalagi setelah pandemi. Ada banyak orang yang kecewa karena saudara dekatnya, teman dekatnya dipanggil Tuhan dengan tiba-tiba. Bisnis, pekerjaan yang lancar tapi tiba-tiba juga menjadi berantakan. Ada banyak juga bahkan hamba Tuhan meninggalkan imannya. Karena setelah COVID ini ada banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh gereja. Tidak menjadi sama seperti sebelumnya. Seperti semua berubah. Inilah kenyataan hidup. Bahwa di dalam hidup ini ada kebaikan dan juga ada kejahatan. Di dalam kehidupan ini ada kesenangan tapi juga ada penderitaan. Dan ada damai dan ada peperangan. Dunia mengajarkan kita juga dua sisi. Tapi kalau orang yang tidak mengerti dua sisi ini, dia hanya ingin naik, tapi dia tidak mau turun. Dia hanya ingin senang, tapi dia nggak bisa susah. Jadi hal ini akan membantu kita menjalani kehidupan kekristenan kita lebih baik. Oke, kita lihat Alkitabnya, catatannya. Yang pertama, faith in prosperity. Iman di dalam kelimpahan. Apakah Alkitab mengajarkan orang Kristen bisa hidup berkelimpahan? Iya. Kita lihat Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-1. Kita boleh baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub dicatat oleh Alkitab orang yang terkaya. Aset kekayaan itu dicatat pada zaman dahulu berupa banyak binatang yang dimiliki. Kata kaya. Kalau kita lihat yang kedua, faith in persecution. Iman di dalam penderitaannya. Ayub yang kaya, Ayub yang saleh, Ayub yang baik, Ayub yang diberkati, itu satu sisi dari imannya. Tapi sisi yang lain, kita lihat Ayub pasal 3 ayat 1, saya akan bacakan untuk jemaat. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Kenapa sampai dia mengutuki hari kelahirannya? Kita semua tahu ceritanya. Sesudah itu, apa sesudah itu? Setelah anaknya meninggal. Sesudah itu, setelah harta bendanya habis. Sesudah itu, setelah istrinya meninggalkan dia. Sesudah itu, setelah dia dapat penyakit. Sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Dalam arti, mengapa aku harus lahir ke dunia ini kalau aku menderita? Ayub 21 ayat 7. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Ayat 8. Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Sampai mulai ada rasa iri hati ngelihat orang lain yang hidupnya nggak saleh, yang hidupnya nggak jujur, tapi seolah-olah dia diberkati, seolah-olah tidak ada pentung Allah di dalam kehidupannya. Oh, betapa enaknya. Dua sisi kita lihat. Dan poin yang ketiga kita bisa lihat sekarang, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, ya kita nggak bisa menyangkakan Wall Street itu, ya grafik itu yang tadi grafik, ini grafiknya. Kita nggak bisa sangkal bahwa di dalam hidup ini juga belum lama ini COVID
Tiba-tiba harga saham jatuh turun. Wah ya. Yang main Bitcoin itu kan di berita itu kan tiba-tiba turun jatuh. Jatuh saham, jatuh Bitcoin. Berapa banyak orang bunuh diri. Karena dia tidak hidup di dalam dua iman. Dia maunya naik, dia mau terusnya diberkati, dia mau terusnya enak. Dia lupa waktu dia turun. Dia gak bisa menerima kenyataan. Ini fakta, ini dari satu report. Orang-orang yang mengalami penurunan, dia mulai mengalami ketakutan, mulai mengalami kekhawatiran, mulai mengalami panik, mulai mengalami kekecewaan, marah, depression. Akhirnya masuk ke dalam depresi. Dan kalau nggak kuat depresi itu, dia lari bunuh diri. Tapi itu satu kenyataan, fakta. Kalau kita tidak mengerti iman itu memiliki dua sisi. Yang berikutnya, poinnya. Ya sekarang yang ketiga, bagian yang ketiga. Bagaimana iman itu dihancurkan? Ini kembali kita kepada konsep Alkitab. Iman dihancurkan itu di dalam Alkitab mencatat 3.1 mengganti nama mereka. Jadi saya bacain di sini, kita ingat dulu kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, nanti kita singgung nih, nanti ada di belakang urutan ceritanya kenapa dibawakan tentang ini. Dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu nama Ibrani yang memiliki arti berhubungan dengan Tuhan. Misalnya nama Daniel, Allah adalah hakimku. Hanaya, rahmat Tuhan. Misael, dia adalah Allah yang kuat. Azaria, Tuhan Allah adalah penolongku. Tapi kemudian waktu dia dalam pembuangan, supaya dia lupa sama Tuhan, itu namanya diganti semua. Diganti dengan nama-nama. Misalnya dikatakan di sini, Bet-Salsar artinya penjaga harta tersembunyi di Babel. Sadrak, ini setelah diganti namanya ya, inspirasi dewa matahari yang dipuja oleh orang Kasdim. Mesak itu artinya asal dewa Sak. Di bawah nama ini mereka memuja Venus. Abednego, hamba perapian yang menyala-nyala. Jadi nama mereka diganti dulu untuk mereka lupa siapa diri mereka, siapa status mereka, siapa dia di dalam Kristus. Makanya orang mulai diserang biasanya imannya. Kalau betul-betul engkau anak Tuhan, kalau betul-betul Tuhan mengasihi kamu, betul-betul Tuhan menyelamatkan kamu, kalau betul-betul Tuhan baik sama kamu, masa nasib kamu seperti ini? Biasanya iman kita satu sisi diserang seperti itu. Pada waktu kita down di bawah. Masa namamu hebat seperti ini, masa mengalami pembuangan dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, yang berikutnya 3.2. Iman kita biasa diserang selain sekarang status kita sebagai anak Tuhan itu dirusak. Diganti namanya, dilupakan hubungannya tentang Tuhan supaya tidak connect lagi. Yang kedua, kasih makanan raja yang enak-enak. Boleh lihat kalau kamu ikut Tuhan, gini kan? Tapi lihat ini, kalau kamu ikut raja, menyembah raja, makanannya enak-enak. Tapi kita tahu Daniel menolak makanan raja. Nah biasanya orang imannya itu bisa goncang masalah makanan. Maka pemerintah Indonesia selalu kan menjaga stabilitas harga makanan. Kalau udah naik bagaimana supaya ini turun, ya, tidak memberatkan masyarakat. Sebab kalau orang sudah tidak bisa makan, negara tuh bisa rusuh. Orang kalau udah nggak makan itu nggak tahan emosinya. Ingat, manusia pertama jatuh kenapa? Makan. Mulutnya yang dia makan. Tuhan Yesus waktu dicobain 40 hari 40 malam apa? Rubah roti, batu ini menjadi roti. Makanan saudara. Jadi kalau orang udah gak bisa makan, maka dia nekat saudara. Maka kalau dalam grafik Abraham Maslow itu mengatakan manusia yang pertama itu kebutuhannya basic need-nya itu. Makanan. Jadi kalau dia makan, nggak makan, maka dia nggak pikirkan security. Kalau keselamatan dia nggak pernah akan pikirin. Maka kita mau injilin seperti apapun orang untuk terima Tuhan Yesus, tapi kalau dia nggak makan, dia susah.
Dia gak pikirin keselamatan, dia gak pikirin surga buat makan aja saya susah. Jadi makanan itu penting. Jadi orang imannya terganggu, itu masalah makanan, maka dikasih makanan enak saudara. Yang ketiga, 3.3. Mereka yang di pembuangan ini memiliki kecerdasan yang tinggi. Biasanya orang terganggu imannya kalau dia pinter. Kalau udah pinter, udah cerdas, bisa teorinya melahirkan, saya gak percaya Tuhan. Tuhan tidak ada. Kepintaran kita bisa mengganggu iman kita. Ini yang dicatat dalam perjalanan kehidupan Daniel waktu mereka dalam masa pembuangan. Sekarang masuk poin yang keempat, ya kita mau masukin aplikasinya saudara. Iman yang menyelamatkan, living faith. Living faith. Bagaimana Daniel dan teman-temannya bisa selamat? Kita lihat ya, Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Dikasih makanan enak, imannya tidak goncang. Daniel dan teman-teman ini. Namanya dirubah, imannya tidak goncang. Dia tahu dia lagi dalam masuki sisi yang lain. Daniel merupakan orang yang pintar pada waktu itu di zamannya. Walaupun kepintaran dia pun, dia tetap tidak bergoyang imannya. Maka keluarlah perkataan iman yang hidup. Kenapa? Di dalam sisi kegelapan, di saat sisi untuk meneguhkan imannya, terbukti imannya memiliki iman yang hidup, living faith. Nah, Alkitab mengajarkan ada 3 jenis iman. Sedikit masukin ini, karena ada 3 jenis iman. Ini menurut kitab Yakobus. Yang pertama iman yang mati, Yakobus 2:17. Yang berikutnya yang kedua, demonic faith, iman dari Satan, kuasa gelap. Yang ketiga living faith, iman yang hidup. Yakobus 2:23 mengatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Orang-orang yang memiliki living faith, iman yang hidup, itu menjadi sahabat Allah. Teman baiknya Tuhan. Contohnya Abraham. Dan berbicara mengenai Abraham, dikatakan di sini, genaplah nas, genaplah yang ditulis oleh kitab suci, genaplah apa yang Tuhan kehendaki, genaplah apa yang memang Tuhan sudah planningkan. Itu menambah living faith. Nah, hari ini saya ingin bagi living faith saudara. Di dua sisi apapun yang Bapak Ibu sedang hadapin, nanti Bapak Ibu akan melahirkan sebuah iman yang namanya living faith. Oke, sekarang saya mau bawa saudara ke dalam dunia nyata saat ini ya. Oke, kita lihat satu grafik. Nah, ini penting. Bapak Ibu sedang menghadapi berita yang menarik saat ini, yaitu peperangan Israel dan Hamas. Saya mau singgung sedikit di sini. Saudara-saudara lihat, semua memang udah dicatat di Alkitab. Supaya kita memiliki living faith, living kepada hidup di iman kita ini karena apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat sini sejarahnya, karena orang bingung, kok perang terus ya nggak ada habis-habisnya. Kita akan lihat singgung sini sedikit. Kita ambil contoh Abraham, karena ada Abraham, dia memiliki living faith. Nah, jadi saya mau connect di situ. Semua tahu cerita tentang Abraham. Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang tempatnya tidak dikasih tahu. Abraham berjalan dengan imannya karena dia memiliki living faith. Dia bukan hanya berjalan waktu jelas, tapi dia berjalan juga waktu tidak jelas. Karena dia tahu dia memiliki iman yang hidup bersama Tuhan. Dia menjadi sahabat Allah. Dia berjalan saudara. Ingat, lalu Abraham memiliki anak Ishak. Oke. Sekian lama dia bergumul untuk memiliki anak, gak punya anak. Sampai akhirnya kita tahu kisah ada Hagar, lalu ada Ismail. Yang sekarang ada hubungannya kan, perang Israel itu Hamas dengan
Ismail dengan Ishak ini, Bapak Ibu. Mulai dari situ. Kita tahu Ishak memiliki dua orang anak. Namanya siapa lagi? Yakub dan Esau. Ya, Yakub yang mendapat blessing. Lalu Yakub itu bergumul dengan Allah, dengan Bapa. Lalu dia pangkal pahanya dipukul. Ingat itu, lalu namanya mulai diganti menjadi Israel. Sejak itu kita mengenal nama Israel, putra mahkota Allah. Orang yang berkenan, bangsa yang berkenan. Dari Yakub lahir 12 suku. Dari 12 suku itu menjadi suatu nation, bangsa yang kita sebut orang Yahudi atau orang Israel. Dan kita tahu Alkitab juga mencatat dia sempat hidup yang hijau itu di zaman Musa, yaitu hidup di Mesir, dijajah. Dijajah juga kita udah tahu bangsa Israel mengalami penganiayaan. Kita tahu bangsa Israel juga mengalami rencana pemusnahan. Bayi-bayi yang lahir itu dicekek, ingat kisah itu. Lalu Tuhan bangkitkan Musa, bebas dari Mesir ya, kita cepat aja. Lalu mulai memerintah sendiri, saudara. Itu disebut zaman teokrasi. Semuanya langsung dipimpin oleh nabi-nabi sama Tuhan, teokrasi. Tapi bangsa Israel juga keras kepala. Dia minta raja, bangsa lain punya raja, kenapa kita nggak ada raja? Kita minta raja. Bangkitlah raja yang pertama dari bangsa Israel, yaitu Saul. Lalu Saul kita ingat kisahnya dengan Daud. Kita ingat bagaimana Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi keluarlah firman yang berkata, jangan kau menjamah orang yang diurapi. Dia gak berani membunuh, jadi kisah itu menarik banget. Akhirnya Daud yang menjadi raja. Raja yang paling menonjol. Setelah Daud menjadi raja, lalu mulai bangsa Israel dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Sampai bangsa Israel pecah. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya, setelah dia pecah, lalu bangsa Israel mulai dikuasain oleh Babylon. Nah, mulai nih Babylon. Zaman Daniel yang tadi kita ngomong itu masuk tuh pembuangan. Di dalam pembuangannya, zaman Babel ya. Setelah Babel, lalu di zaman Babel itu kalau dia menaklukkan satu bangsa, bangsanya itu dibuang kemana-mana. Lalu rumah-rumah kepercayaan mereka itu dirusak, semuanya dihancurkan. Nah, lalu kemudian diganti oleh Babel, diganti oleh Persia, kerajaan Persia masuk. Menguasai, agak sedikit sejarah sedikit. Persia, kalau sekarang Persia itu Iran, Babilonia kurang lebih sekarang itu Irak. Jadi kurang lebih zaman sekarang ada gitu, apa yang Alkitab tulis zaman sekarang ada gitu, saudara. Lalu mulai setelah Persia lalu mulai mengalami lagi peperangan yang biru itu ya setelah tahun 500 sebelum Masehi, lalu mengalami penggantian kerajaan yang kita sebut Great Empire, Daniel Alexander the Great. Dan Alexander the Great menguasai ya, tanah itu. Mulai lagi diganti zaman Roma. Nih saya cepetin aja saudara. Zaman Roma, disitulah Tuhan Yesus lahir, zaman kerajaan Romawi. Waktu Yesus lahir zaman kerajaan Romawi, di Yerusalem itu dirusak tahun 70 AD, itu menggenapi nubuatan Tuhan Yesus. Ini singkat aja ya, supaya kita punya background sejarah. Sekarang kita mulai lihat bait Allah tuh dihancurkan kan, yang merah itu kan. Itu terjadi betul-betul karena apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini berbicara mengenai bait Allah yang sudah dibangun zaman anaknya Daud. Ingat Salomo dihancurkan. Itu digenapin saudara pada zaman kerajaan Romawi. Pengepungan Yerusalem terjadi pada tahun 70 Masehi. Pengepungan itu adalah peristiwa penting dalam perang Yahudi Romawi pertama ya, terjadi pada tahun 73. Sejarah mencatat itu. Klop seperti apa yang dimuatkan Alkitab supaya kita punya living faith bahwa Alkitab kita itu iya dan amin. Kita baca sekarang Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 sebelum ini. Ya. Oh iya, ini benar Ulangan 28 ini. Ya. Ayat 65 sampai 66. Saya bacain, kalau Bapak Ibu mau baca juga ini ada konteksnya zaman sekarang tentang Israel. Ayat 65, engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu. Dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana.
66, hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Ini nubuatan untuk bangsa Israel. Pernah gak bangsa Israel tenang? Enggak pernah loh saudara. Ini berita yang terakhir, saya mengikuti satu orang yang influencernya dari pemerintahan Israel. Sekarang di Israel, wanita-wanitanya ke mall itu bawa senjata, saudara lihat. Ini baru berita yang terakhir nih, saya ikutin. Lihat tuh, cewek-cewek udah bawa senjata sekarang. Ke mall. Digenapin gak firman Tuhan? Digenapin. Kalau Bapak Ibu mengikutin sejarahnya tentang Israel, itu menarik banget. Nanti di bawah ini saya jelasin lagi sedikit ya, kita lihat, ikutin. Ini nubuatan tuh bangsa Israel, gak bakal tenang dia. Oke, kita lihat ya bagaimana dia gak bisa tenang. Oke, kita ikutin sekarang berikutnya. Apa yang perlu kita perhatikan? Justru apa yang perlu kita perhatikan di saat-saat Alkitab ini mulai digenapin. Lukas pasal 21 ayat 20. Saya bacain begini. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Lengkap ayat 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Pohon ara disebut spesifik pohon ara. Ada catatan kecil saya di sini. Throughout the Bible, the fig tree, ini pohon ara, is a common metaphor for the nation of Israel. Pohon ara, kalau bicara Alkitab itu pohon ara, represent negara Israel. Perhatikan pohon ara. Apa yang kita harus perhatikan, yang Tuhan Yesus juga bilang harus perhatikan. Satu klik lagi, Mei 14, 1948. Israel mendeklarasikan sebagai negara merdeka. Tahun 48, Mei, 14 Mei. PBB resmi. Nah, Bapak Ibu kalau tadi grafik yang saya bilang nanti Yerusalem hancur tahun 70, kita ingat lagi ada perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, supaya cepat. Perang dunia ke-2, salah satu pemenangnya itu Inggris. Lalu Inggris menguasai yang Palestina sekarang ini. Nah, waktu perang dunia ke-2 bangsa Inggris menang wilayah Palestina, konsep dulu perang adalah yang memenangi peperangan itu menguasai daerah. Nah, pada waktu perang dunia kedua 45 kita tahu bangsa Israel mengalami penganiayaan yang luar biasa. Yang kita sebut Holocaust. Yang pembunuhan 6 juta bangsa Israel di Jerman. Saya oleh anugerah Tuhan pernah lihat ke Jerman. Kalau saya pergi ke satu tempat, saya senang ngelihat sejarahnya. Lagi itu pas melayanin mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Jerman. Saya bilang saya pengen lihat camp konsentrasi pembunuhan bangsa Yahudi waktu itu. Jadi diajak. Dilihat masih ada bed-bednya, tempatnya, tempat gasnya semua. Itu ada foto-foto yang begitu seram. Nah, sejak perang dunia kedua, salah satunya dunia membicarakan tentang nasib bangsa Israel yang kasihan, yang tidak punya negara, yang sesuai dengan kitab Ulangan tadi. Kamu gak akan pernah tenang, kamu gak akan pernah punya tempat yang tetap. Tahun 48 bangsa Inggris ini menginisiasikan untuk memberi tanah itu dibagi dua Palestina. Bagian Israel dan bagian Palestina itu saudara. Israel menerima maka cepat-cepat dideklarkan menjadi satu negara merdeka. Tapi 14 Mei merdeka, 15 itu udah perang. Langsung perang Palestina Israel pertama 15 Mei setelah merdeka. Ya saya nggak catat di sini. Terus itu peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan. Tapi perang yang paling cukup kita bisa relate hari ini. Satu klik lagi. Yang itu udah perang tuh ya pokoknya 15 Mei 48 perang. Tuh perang tuh tiap tahun pokoknya perang. Gak pernah berita di setelah Israel merdeka itu gak ada perang. Sampai perang terbesar itu 6 Oktober 73. Yaitu Yom Kippur War. Itu dimulai, ini besar sekarang. Waktu bangsa Israel sedang merayakan hari Yom Kippur itu salah satu hari raya mereka, pesta-pesta gitu saudara ya. Dia diserang dari berbagai negara Arab. Tapi akhirnya dia tetap memenangkan peperangan itu. Ya, ini 6 Oktober 73, perhatikan baik-baik. Lalu berikutnya, sekarang masuk klik lagi satu. Baru terjadi 7 Oktober 2023. Beda 6 Oktober 7 karena bulan matahari berputar itu.
Jadi tanggalnya ada berubah 1-2 hari. Persis 50 tahun anniversary hari Yom Kippur itu Hamas serang lagi. Baru kan 2023 baru kejadian kan. Kita lihat kenapa tahun ke-50. 50 itu tahun seperti restorasi. 50 itu harus ada suatu perubahan, sesuatu awakening, sesuatu kebangkitan, penyadaran untuk kita betul-betul aware apa yang terjadi. Maka ingat angka 50 itu Tuhan Yesus setelah dari kebangkitan, dia jalan di atas muka bumi ini 40 hari. 40 itu angka 40 menandakan suatu kepastian, itu sah. Maka dia harus hidup di atas bumi, jalan selama 40, betul-betul dia mati, betul-betul dia hidup. Tapi setelah itu dia naik ke surga hari ke-40, ingat. 10 hari kemudian, hari ke-50, hari apa? 50 artinya Penta, hari Pentakosta, turun. Terjadi restorasi dalam gereja. Semua kekristenan itu 50. Dan ini tahun 2003, 50. Itu menyadarkan kita ada awakening. Mesti sadar, mesti lihat apa yang terjadi sekitar kita. Ingat pohon ara. Itu kata pohon ara, nanti saya jelasin sedikit lagi di sini. Oke. Saudara, kalau berbicara bangsa Israel, saya dari dulu senang gitu. Senang baca intelijennya Israel, Mossad, ya. Bagaimana orang itu dididik untuk menjadi Mossad gimana, bagaimana dilatih. Seru banget, saya dari kecil tuh baca koran, senang banget tentang Israel. Ada satu buku yang menarik, saya sempat baca. Buku ini tidak boleh kita jadikan iman. Iman kita tetap kepada Bible. Living faith itu kepada Bible, bukan buku yang lain. Alkitab itu salah satunya cukup, tidak boleh ditambah oleh buku apapun juga, dia cukup. Tapi ya buku yang lain jadi pengetahuan aja. Buat seru-seruan aja gitu ya. Saya baca satu buku yang namanya Bible Code. Saya pernah baca buku Bible Code. Nggak ada. Yang nggak suka baca atau memang nggak sempat baca. Kalau lihat ini ya, Bible Code ini menarik soalnya. Coba klik satu. Bible Code itu sebetulnya tulisan Torah dalam bahasa Ibrani. Lalu ada beberapa orang ahli matematik, sains, ada sedikit mistis dalam arti fortune teller, dia melihat ke depan. Di dalam Bible Code dia baca seperti itu tuh contohnya. Itu ada kata Yitzhak Rabin, assassin, will assassinate. Jadi artinya akan dibunuh. Lalu ada kata Amir. Dan itu digenapin saudara. Digenapin itu pada tahun, nanti saya bacain itu waktu kapan dia betul-betul dia hari dibunuh. Dan yang bunuh namanya Amir. Kalau saudara ikutin sejarah loh. Ya, kalau ikutin sejarahnya. Kemudian di dalam Bible Code ini juga dia ada kata Binyamin Netanyahu. Siapa yang tahu nama Binyamin Netanyahu siapa tuh? Siapa? Perdana menterinya Israel sekarang. Itu juga akan mati terbunuh. Sejak itu terjadi akan pengerahan besar-besaran army. Pokoknya ada perang-perang besar gitu saudara. Nah, lalu ini satu klik lagi selalu ini. Saya jadi teringat gitu saudara. 50 Yom Kippur 50. Ya, peperang itu terulang lagi 50, angka 50 kesedak 50 tahun. Lalu buku lama yang sudah baca ini saudara 90-an ingat lagi gitu. Jadi ingat lagi. Ya Yitzhak Rabin mati bunuh. Nah sekarang saya bacain saudara nama-nama Perdana Menteri Israel. Perdana Menteri Israel nama-nama aja saudara. Pertama kali waktu Mei, 14 Mei itu 48, dia dipimpin oleh David Ben Gurion 4853. Ini nama-nama terus nih. Set ya. Saudara lihat yang terakhir di sini tahun itu ada Yitzhak Rabin saudara. Tahun berapa? 1974 sampai 77 dia jadi Perdana Menteri. Setelah itu dia kalah. Nggak jadi Perdana Menteri, nggak jadi Menteri. Orang bilang buku ini udahlah. Dia udah nggak jadi Perdana Menteri. Berarti bukunya nggak pas gitu kan. Lalu dia kepilih lagi second time 1992-95, 95 Juli dia mati ketembak. Itu saudara Google aja Yitzhak Rabin di Google keluar. Kapan dia mati dibunuh? Lalu sebelum ini saudara lihat ada kata lihat di situ Netanyahu saudara. Ya, assassinate will dia akan dibunuh juga. All his people to war. So lihat waktu war yang berikutnya
kemarin bangsa Israel mengakuin nggak pernah terjadi pengerahan bangsa Israel dari seluruh dunia itu datang dengan cepat. Seluruh dunia datang loh untuk membela Israel. Dalam peperangan yang baru ini, Juli kemarin itu. Oke, kita klik satu lagi. Simon Peres, lihat ya, terus ini kan. Nah, saudara lihat Benyamin Netanyahu, first time tahun berapa? 1996-99. Kurang lebih Bible Code tuh bukunya terbit tahun situ. Wah, waktu saya baca itu tegang juga. Terus, wah dia pas Perdana Menterinya nih. Kebunuh gak kebunuh. Lewat. Gak jadi Perdana Menteri lagi. Berarti, ini kan memang bukan iman saya, itu iman saya di Bible. Lewat nih saudara. Dia kepilih lagi loh, Benjamin second time. 2029-21, Israel lagi perang juga. Itu gak pernah damai aja Israel. Sesuai dengan ulangan 28 itu. Lewat lagi, ya gak kepilih lagi, udah lewat. Dia kepilih lagi. Sekarang lagi berkuasa lagi ketiga kali. Jadi buat saya angka 50 lalu mengingatkan saya waktu baca buku ini bukan menjadi iman saya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan pakai kita belajar dari kiri kanan. Kan salah satu lihat pohon ara, lihat apa yang terjadi di Israel itu mempengaruhi dunia. Kalau perang-perang di tempat lain, Ukraina, Rusia, oke, itu akan terjadi. Tapi kalau peperangan di Israel yang semakin besar, kita harus waspada, hati-hati. Itu belas Benyamin lagi, Netanyahu saudara. Apa yang saya mau sampaikan hari ini? Terakhir kesimpulan dari Ayub ya. Ayub punya dua sisi iman. Sekarang kita lihat Ayub. Ayub 42 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub hidup dalam dua sisi iman. Yang pertama waktu dia berkelimpahan, waktu dia naik ke atas, wah puji Tuhan. Tapi waktu dia di bawah dia sempat mengeluh, Tuhan mengapa aku dilahirkan. Dia mengutuki hari kelahirannya. Tetapi dengan diizinkan dia masuk masa kegelapan, dia mengalami Tuhan. Dia melihat Tuhan. Sampai dia berkata, dulu kata orang, tapi sekarang aku mengalaminya. Dia punya living faith setelah mengalaminya. Saya membaca Alkitab yang tadi melihat pohon ara, Israel semua. Saya punya living faith dibangkitkan. Alkitab iya dan amin. Dia berbicara tentang Gaza. Saudara kalau baca kisah tentang Simpson dan Delilah itu terjadi di Gaza. Alkitab jelas ngomongin di kitab Hakim-Hakim itu. Kata Gaza. Jadi sekarang Gaza masih ada. Dan lewat pengalaman saya pribadi saudara, saya punya 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Gersom, dia lahir di Australia. Waktu saya pengen lahirin dia, baru pertama ngerintis gereja. Di luar negeri gak gampang kita merintis gereja, susah. Saya ingat waktu pengen melahirkan dia aja, saya statusnya visa, saya masih temporari, artinya belum penduduk tetap. Kalau untuk lahirin anak di situ mahal. Apalagi 30 tahun yang lalu, anak saya udah 29 tahun yang 30 tahun yang lalu dia lahir, mahal banget, rumah sakit mahal, dokter mahal. Kita jemaat semuanya juga student. Kita tahu kalau gembalain jemaat student, orang bilang keuangannya Senin Kamis. Senin dapat kiriman, Kamis sudah habis. Sabtu dan Jumat makan sisa makanan. Hari Minggu ke gereja dalam keadaan kantong kosong istilahnya, nggak bisa berkatin gereja. Tapi saya ngalamin tadi iman yang sisi waktu gelap seperti itu. Tuhan tolong saya, anak saya lahir di Australia free gratis. Dan kenapa saya beri nama Gersom? Waktu saya baca Alkitab, Musa yang tadi disebutin, punya 2 orang anak, nama yang pertama namanya Gersom. Gersom artinya lahir di tanah asing. Jadi waktu saya baca firman Tuhan itu seperti masuk ke dalam roh saya bilang, ini firman buat kamu. Pada waktu itu saya udah menikah, 3 tahun saya gak punya anak. Saya bilang, oh berarti Tuhan akan berkati anak pertama namanya Gersom. Nanti kalau saya punya anak, betul istri saya 3 bulan kita pindah ke Australia mengandung. Dokter bilang positif. Waduh rumah sakitnya gimana. Saya doain terus. Panggil namanya Gersom, kita gak mau pakai nama yang lain. Istri juga senangnya anak laki, gak mau anak perempuan. Kenapa saya bilang? Kalau anak perempuan biaya hidupnya mahal. Aksesorisnya banyak, bajunya banyak, sepatunya banyak. Ya kan benar kan, kalau merah sepatunya merah, biru, tasnya biru, antingnya biru, semuanya gitu.
Jadi maunya laki udah simpel aja. Oke, saya juga laki perempuan sama asal jangan di tengah-tengah. Itu bilang saya. Akhirnya udah mau 6 bulan kita nggak boleh terbang lagi kan kalau nggak lahir belum pasti. Tapi waktu bulan kelima ada orang bantu saya perkenalin dengan Gubernur Western Australia, kasih memo, saya bisa melahirkan gratis di rumah sakit private hospital. Lalu sekarang tinggal yang kedua, anaknya nih laki atau perempuan. Kalau Gersom artinya laki. Saya udah panggil lagi namanya Gersom. Orang bilang jangan loh, nanti kalau dia lahir perempuan kamu sebutin laki, kepahitan dia bisa jadi di tengah-tengah. Saya kan namanya hamba Tuhan gak kekurangan hikmat akal budi. Saya bilang gampang, kalau anak saya lahir betul bukan laki dia perempuan, saya tinggal namain ganti Gersom Wati, selesai. Solve the problem. Udah gampang. Ternyata dia lahir laki. Anak saya yang pertama Gersom. Dia ada sebetulnya di Bali. Dia lagi khotbah di tempat lain. Dia lahir yang pertama udah senang. Yang kedua Eliezer. Anaknya Musa betul. Musa anaknya kedua nama Eliezer. Eliezer artinya Tuhan menolong. Kalau Gersom lahir di tanah asing, Tuhan menolong. Anak saya lahir yang kedua laki lagi. Saya kasih nama Eliezer. Tuhan menolong. Dan saya namain gini Eliezer. Lalu saya tambahin Nicholas. Tuhan menolong, artinya menang dong, dia kemenangan. Lalu anak yang pertama, Gersom lahir di tanah asing. Saya tambahin middle name-nya Makarios, artinya diberkati. Dia betul-betul hidupnya saudara yang pertama itu diberkatin loh, mulus ya. Cari teman hidup, cari kerjaan. Di uni belum lulus, perusahaan datang, ambil dia dapat. Cari teman hidup, dapat mulus. Yang kedua anak saya struggling. Eliezer, pakai sesuai dengan namanya, Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong dia harus susah dulu baru ditolong. Baru dia menang. Saya betul-betul alamin. Umur 16 tahun dia. Dia mulai ngalamin goncangan. Kebanyakan teenager, kan saya punya teenager 16 tahun saudara itu saat memberontak. Psikologi pendidikan bilang begini. Kalau anak kecil umur 0 sampai 12 lah, kadang-kadang ada yang 13. Nggak pasti gitu. Kurang lebih seperti ini, sebut masa orang tua itu Tuhan. Kalau kita pergi orang tuanya, anak nangis, ikut wah. Ngalamin gitu? Dia nganggap orang tuanya Tuhan. Seperti dia kehilangan Tuhan nih, dia nggak mau. Tuhan itu seperti provider. Kita pergi kemana aja datang, kasih mainan, beli baju buat anak senang. Anak nggak akan mau lepasin kita. Tapi begitu masuk teenager, 15, 16. Kita ajak pergi mau dia? Nggak mau. Dia lihat mamanya bukan Tuhan lagi tapi setan. Berantem terus saudara. Itu berantem terus di situ tuh. Wah ngotot. Rambut beda, pakaian beda. Saya ngalamin tuh masa gelap. 16 anak saya 16 itu saudara. Banyak masalah dengan saya. Sampai dia masalah masuk ke stres, depresi gitu. Sekolah udah gak mau sekolah. Udah berhenti. Ke gereja gak mau ke gereja. Dia tinggalin Tuhan saudara. Gak mau ke gereja. Saudara bayangkan. Anak pendeta nggak ke gereja lagi. Dan saya mengembalakan jemaat orang Indonesia. Saudara tahu kan mulut orang Indonesia. Ampun. Waduh. Saya betul-betul pada waktu itu tadi sisi gelap iman saya gelap benar. Saya bilang Tuhan. Sampai saya mau step down. Saya bilang saya nggak layak lagi jadi hamba Tuhan. Anaknya yang mau ke gereja bagaimana saya bisa khotbah. Bagaimana orang bisa dengar saya. Anak saya nggak mau ke gereja. Tapi Tuhan bilang enggak. Kamu harus ngalamin sisi gelap kamu. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Dia mulai mau coba rokok. Ditegur. Mulai ngerokok satu, ditegur. Besok diambil 10 batang. Gak bisa buat apa-apa kita. Saya hanya nangis, hanya doa Tuhan. Hanya Engkau yang bisa merubah. Gak bisa. Pokoknya mau ngapain aja gak bisa. Sampai pendek cerita saya udah gak ada percaya, pokoknya hanya datang sama Tuhan. 7 tahun dia tinggalin Tuhan. Akhirnya dia lulus sekolah, yang tadi itu lulus sekolah, lulus kuliah pun susah. Nyari kerjaan di Australia gak ada. Akhirnya dia pulang ke Indonesia cari kerjaan. Saya karena banyak teman kan, biasanya pendeta banyak teman, kenalin, dapat kerjaan di Indonesia. Dapat kerjaan di Indonesia 2 tahun, dia seneng banget di Indonesia. Gak mau pulang. Gak mau pulang itu waktu COVID kemarin tuh. Tahun 2000 bulan Maret kan mulai Indonesia declare kena COVID. Saya bilang pulang. Papa ini orang Indonesia tahu di Indonesia kalau kena. Aduh pokoknya penanganannya lebih baik Australia lu jangan gini. Dia gak mau pulang. Pap I'm enjoy Indonesia. Dia tinggal di apartemen. Kalau apartemen kotor gitu dia cuma bilang I have app. Just click.
Go clean, cleaner coming. Mau makanan, go food, datang. Kalau tinggal di Australia, nggak secanggih itu loh. Kan semua tenaga kerja mahal gitu. Lu kerja sendiri, nyuci sendiri, tanya pendeta semua luar negeri. Wah, pokoknya habis-habisan kerja sendiri semuanya. Udah enjoy, nggak mau pulang. Tapi akhirnya Indonesia mulai declare juga tutup ini, di Australia juga mulai tutup. Akhirnya bilang, iya Pak pulang, dia pulang. Di tengah COVID itu dia pulang, dia kembali ketemu Tuhan. Akhirnya dia cerita, gimana kamu bisa kembali ke Tuhan? Tuhan visit me again. Dia lahir baru lagi, sekarang dia udah melayani Tuhan, udah berkhotbah. Yang dulu bagi saya nggak mungkin. Saya memiliki living faith, betul-betul hidup. Hanya bisa Tuhan yang rubah, Tuhan lakukan itu. Saya ngalamin dua sisi. Siapapun yang hari ini sedang mengalami sisi gelap, satu saat akan keluar dari hidupmu iman yang hidup. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia iya dan amin. Dia setia. Amin. Ya udah, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita mau menyembah Dia. Pemimpin pujian mungkin boleh naikkan pujian penyembahan. Hari ini Bapak Ibu kita menyembah Tuhan yang hidup. Maka miliki living faith itu. Apa yang terjadi di dunia itu semua sudah dituliskan oleh Alkitab. Maka jangan kita meninggalkan Tuhan. Kita perkuat iman kita. Kita bahkan rindu. Nyanyikan pujian yang sudah disiapkan. Biar kita ambil waktu tenang. Siapa yang hari ini hanya baru berkata, Tuhan saya mau ingin memiliki living faith. Iman yang hidup karena firman-Mu hidup. Maka teguh berpegang apa janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Dari zaman Abraham Bapak orang beriman sampai hari ini. Semua firman Tuhan sedang digenapi. Dan hari ini pegang teguh firman Tuhan. Jangan yang lain, hanya firman Tuhan. Yang lain hanya pengetahuan. Boleh digenapi, boleh tidak digenapi, boleh terjadi, tidak terjadi. Tapi firman Tuhan pasti terjadi. Kalau kau ingin memiliki living faith, itu iman yang hidup. Mau memiliki pengalaman seperti Ayub mengalamin. Bukan hanya kata orang, kata pendeta, kata buku itu. Tapi aku mengalaminya sendiri. Letakkan tangan kananmu di dada. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa di surga, terima kasih setiap kami yang kembali mengambil keputusan mengiring Yesus dalam segala keadaan. Waktu kami naik, waktu kami turun, tapi yang tahu kami pasti di dalam Tuhan Yesus. Kami akan selalu turun dan naik lebih tinggi, turun dan naik lebih tinggi, dan terus kami naik level. Sampai kami memiliki pengalaman seperti Ayub mengalami living faith. Tuhan berkati umat-Mu di tempat ini, pemimpin di tempat ini. Supaya kami tetap terus setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Karena dunia dengan seisinya yang sedang terjadi, sedang digenapi setiap firman Tuhan. Karena firman-Mu berkata langit bumi semua akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Biar kami teguh pulang dari ibadah ini, tetap memegang firman-Mu. Tolong mereka yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, usaha, bisnis, dan kesembuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ada kesembuhan, ada pertolongan. Dalam nama-Mu kami berdoa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. God bless.
Terima kasih Pak Daniel Ong untuk firman Tuhannya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan juga sudah dibaptis air. Jadi bagi yang belum, mohon tidak ambil bagian dulu. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat ini adalah benar-benar persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah benar-benar persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Mari kita sembah Allah yang besar. Oh ralapasyetikin ralababababa. Oh kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah iman kami hari ini semakin bertambah-tambah dalam mengiring Engkau Tuhan. Iman yang hidup itu ada dalam setiap kehidupan kami. Apapun kondisi kami tetap teguh memiliki iman bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk setiap korban tubuh dan darah-Mu yang sudah membuat kami semakin kuat memiliki iman yang teguh itu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih
berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, serta persekutuan dengan Rohul Kudus, menyertaimu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah menerima berkat, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.